Selamat malam. Sama berjumpa kembali nih dengan kita di sini RTI Radio Taiwan Internasional untuk siaran bahasa Indonesia, yang mana pada kesempatan ini ingin live ya untuk perhitungan suara dari pemilu presiden dan juga pemilu untuk legislatif tahun 2024 Taiwan. Ya, di sini saya Farini. Dan saya Linda ya, juga ikut bersama dengan Kak Farini. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pemilu presiden periode ke-16 di Taiwan, sekaligus pemilu legislatif periode ke-11 ya Kak Farini. Iya, jadi saat ini pembacaan suara tengah berjalan. Jadi kita lihat ya, sementara ini untuk angka-angkanya boleh dibilang sudah diunggulkan oleh partai yang sekarang ini berkuasa, yaitu Partai DPP. Nah, sementara nanti karena untuk perhitungannya akan dipastikan mungkin kalau sudah jedanya sudah boleh bilang untuk jeda yang tertentu ya baru bisa memastikan siapakah yang jadi pemenang yang terpilih untuk periode kali ini, yaitu periode ke-16. Sementara kalau untuk dari CEC, yaitu Komisi Pemilihan Umum Taiwan sendiri, ya memang mungkin kalau dibandingkan dengan yang Anda lihat di televisi atau mungkin majikan teman-teman Taiwan Anda yang mengatakan, oh saat ini sudah berapa juta, udah 4 juta, udah 3 juta untuk partai yang mana. Nah, tapi sementara kita akan mengacu pada dari CEC, yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang mana saat ini perolehannya ya untuk pilihan nomor 1 yaitu Ke Wen-je dengan Cindy Wu itu masih 1,9 juta sekian. Sementara dari Lai Ching-te pasangan nomor 2 yaitu Lai Ching-te dan Xiao Bi-kim itu sudah 3,2, dan pasangan nomor urut 3 itu Ho Yo-i dengan Cao Shao-kang itu sudah 2,5 juta untuk perolehan suara sementara ini. Nah, untuk ini kita bagaimana kalau kita membicarakan dulu berkisar pemilu di Taiwan? Iya, benar sekali ya. Dan kebetulan hari ini cuacanya cerah ya Kak Farini ya. Jadi itu tadi aku juga lihat sih di daerah dekat tempat tinggalku itu kan kebanyakan TPS itu berada di sekolah-sekolah ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kita tahu kan kalau TPS itu emang khusus ya. Tapi kalau di Taiwan ini biasanya TPS-nya merupakan sekolahan ya. Dan untuk Taiwan sendiri ini pemilihnya itu jadi warga Taiwan yang bisa untuk ikut dalam pemilihannya itu ada sekitar 19 juta sekian. Iya, benar. Sementara sekali. Untuk TPS-nya sendiri itu bisa mencapai 17.000 sekian. Ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan TPS-TPS ini untuk memberikan suara mereka, yang mana karena tadi yang Kak Linda katakan bahwa cuaca hari ini sangat mendukung sekali. Jadi banyak sekali kalau kemarin dari pasangan-pasangan calon kandidat ya, masing-masing partai itu juga sudah menghimbau. Katanya, wah semua ayo keluar untuk memberikan suara, karena boleh bilang nasib Anda itu di tangan ya suara ini. Kalau seandainya tidak memberikan suara Anda, berarti ya itu dia nasibnya diserahkan kepada orang lain, bilangnya gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau di sini itu dianggapnya kalau misalnya golput gitu ya, itu dianggap kamu tidak bertanggung jawab gitu ya. Kalau tadi kan para kandidat itu udah nyoblos gitu ya, atau enggak udah memberikan surat suara mereka nih. Di sini enggak nyoblos sih ya Kak Farini ya, bilangnya ya berikan surat suara Anda gitu. Karena kalau misalnya kamu tidak memberikan surat suara, ketika yang mimpin ternyata nggak cocok sama kamu, itu kan jadi kamu nggak bisa minta tanggung jawab sama mereka gitu. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu sedikit nih mengenai kandidat-kandidatnya nih ya, dari 3 pasangan calon yang diunggulkan dari masing-masing partai. Nah, sebenarnya dari bulan 9 kemarin mereka sudah mulai ya untuk istilahnya siapa nih yang ingin mencalonkan diri. Kemudian pada bulan akhir tahun kemarin itu telah mengambil nomor undian. Jadi ini nomor undian, nomor urut 1, 2, 3 ini berdasarkan undian. Jadi pas mereka daftar dan diambil undian. Dan kebetulan nih nomor urut 1 itu adalah calon yang sebenarnya adalah mantan dari wali kota Taipei ya. Iya, benar sekali. Nah, yang mana? Silakan. Ya, kalau misalnya kita lihat ini Ke Wen-je ini sebenarnya latar belakangnya sendiri cukup panjang ya. Dia tuh nggak cuma dari politik doang loh. Mungkin kalau misalnya kalian yang tahu atau udah lama di Taiwan ini juga tahu ya. Dia kata Kak Fidini kan tadi bilang kan mantan wali kotanya Taipei ya. Dan bahkan kalau yang pernah ke NTU, National Taiwan Hospital ya, NTHU ya, itu mungkin bisa pernah ketemu dengan dia. Bisa jadi kan? Iya, Karena benar sekali. sebelum menjadi wali kota Taipei, dia juga sempat menjadi dokter.
Iya benar sekali ya Kak Farini ya. Dan dia sendiri sebenarnya adalah orang Sincu nih, karena dia lahirnya di Sincu ya. Dan dia sendiri itu dari keluarga, backgroundnya adalah keluarga menengah, dan dia kemudian menjadi dokter nih. Dan dokternya ini sebenarnya dia cukup hebat ya, karena dia memimpin untuk tim transplantasi organ dalam atau liver ya waktu itu ya. Dan kemudian dia mulai berkarir untuk politik ini di tahun 2011, dan ketika saat itu dia langsung mencalonkan diri jadi calon wali kota. Dan jadi wali kotanya ya. Iya, dan akhirnya jadi wali kota ya. Ya, jadi dari pengalaman Kewense ini yang diunggulkan dari partai Taiwan People's Party atau Partai Rakyat Taiwan atau biasa disingkat dengan TPP, yaitu dia sebagai wali kota Taipei, kemudian juga sebagai ketua Surgical Intensive Care Unit atau SICU National Taiwan University Hospital. Jadi yang deket TMS juga ya. Iya, di NTU deket Taman 228. Taman 228 betul. Benar. Kemudian juga sempat menjadi ketua Departemen of Traumatology National Taiwan University Hospital juga. Kemudian juga sempat menjadi dosen. Berarti yang mahasiswa untuk umur sekian kali ya. Ini sempat juga mungkin diajar oleh Kewense sendiri. Iya, dan menariknya lagi nih ya, dia tuh awalnya tuh namanya dikenal juga bukan karena dia langsung jadi calon wali kota loh. Dia itu awalnya itu jadi dikenal sama masyarakat gara-gara dia menyelamatkan seorang perempuan, yaitu istri dari wali kota Taichung saat itu ya, di tahun 2002 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu istrinya dari Jason Hu, yaitu wali kota Taichung saat itu kecelakaan, terus dia mengalami koma, dan akhirnya Kewense ini bisa menyelamatkan nyawa dia, dan dia memperkenalkan yang namanya metode ECMO atau extracorporeal membrane oxygenation. Wah, jadi sebenarnya dokternya juga luar biasa ya, Kewense sendiri ya, tapi dia langsung beralih juga sebagai ya politik ya untuk menjadi wali kota Taipei, kemudian saat ini mencalonkan diri dari partainya sebagai kandidat calon presiden. Iya, dan hebatnya dia juga ya kalau kita lihat ya, dia 2 kali sebagai wali kota Taipei ya. Jadi 2 periode juga nih berturut-turut ya. Mungkin agak mirip dengan calon-calon yang lain ya. Mungkin nanti kita akan menjelaskannya lebih lanjut ya, tentu saja ya Kak Farini. Iya, saat ini untuk perolehan suara sendiri itu sudah untuk partai bukan partai ya berarti ya, nomor urut 1 itu juga kalau dilihat dari media-media yang mungkin yang bisa Anda lihat, mungkin dari ya media seperti TVBS lah, kemudiannya Chungse lah. Nah, itu sekitar untuk partai DPP yaitu dengan warna hijau itu 3,5 juta sekian. Sementara dari partai KMT itu warna biru itu 2,9, dan partai yang saat ini kita lagi bicarakan nih mengenai latar belakangnya itu dari partai TPP yaitu partai warna hijau Tiffany ya bilangnya. Hijau Sekarang Tiffany. hijau Tiffany ya, yaitu 2,2 juta. Wah, ini untuk perolehan yang didasarkan pada yang mungkin yang saat ini Anda berada di layar televisi atau mungkin majikan Anda yang berada di layar televisi ya. Sementara dari CEC sendiri, nah itu boleh bilang masih selisih sedikit. Kenapa nih bisa selisih nih? Bukan karena gimana ya, karena untuk dipastikan dulu. Jadi semua meskipun saat ini mungkin Anda bilang, oh siapa sudah menang. Nah ini istilahnya belum diketok palu oleh CEC. Iya benar sekali ya. Mungkin mirip ya sama yang di Indonesia ya, kalau kita tahu gitu kan. Kalau KPU nggak bilang oke, berarti belum oke nih ya. Jadi ya seperti itulah ya. Nah kembali lagi kita melihat latar belakang tadi yang itu nomor urut 1 yaitu dari partai TPP, Partai Rakyat Taiwan. Nah kemudian sebagai wakilnya itu adalah Cindy Wu ya. Iya, namanya sendiri kalau misalnya kita lihat adalah Wu Xinying kalau misalnya dalam bahasa Mandarin ya. Dan dia sendiri sebenarnya awalnya itu adalah kewarganegaraan Taiwan sekaligus kewarganegaraan Amerika, tapi kewarganegaraan Amerikanya sendiri akhirnya dilepaskan nih. Untuk mengikuti pemilihan ini karena salah satu persyaratannya. Ya, dan dia sendiri sebenarnya itu dulunya adalah seorang pebisnis, kemudian dia bekerja di perusahaan investasi yang ada di London ya, dan dia ini emang ekonominya cukup hebat gitu ya, karena dia bergerak di bidang investasi dan manajemen kekayaan nih. Tapi dia sendiri ya menariknya pernah menjadi asisten politisi dari Partai Konservatif Inggris, yaitu Peter Lilley. Jadi wajahnya ya dilihat di layar
Anda sekarang, yaitu wajah dari Ke Wen-je, kemudian juga wajah dari calon kandidat wakil presiden yang diunggulkan dari partai TPP, Taiwan People's Party atau Partai Rakyat Taiwan. Nah, kemarin ini kita juga sempat unggah ya, di mana salah satu pendukungnya yang menggunakan kepalanya itu dicukur untuk wajah dari Ke Wen-je ya. Jadi cukup kreatif ya mereka ya. Iya, ini penata rambutnya ini yang hebat sekali sih ya, benar-benar ya mirip gitu. Bahkan teman-teman di Facebook itu sendiri kemarin sampai bilang, "Oh, aku tahu nih ini siapa," gitu ya. Hebat. Jadi teman-teman, untuk berita-berita terupdate terkait pemilu atau mungkin juga berkisar dari pemilu presiden ke-16 kemudian juga pemilu legislatif ke-11 dapat Anda lihat di situs kami ya, baik itu rti.org.tw ya. Kemudian juga bisa juga ke election, yaitu election.2024.rti.org.tw/id. Jadi masuk ke situs kami juga ada di atasnya, bisa diklik ya. Tampilannya akan seperti ini, di mana Anda bisa memilih nih untuk kandidat presidennya, kemudian berita terkait, bahkan ada video dan juga kilas balik dari pemilu, di mana nanti hasil nih kalau seandainya sudah ketok palu dari CEC dengan angka yang benarnya nanti akan kita tampilkan juga di situs ini. Jadi berkisar ini segala terkait dengan Pilpres dari Taiwan yang berlangsung tahun ini. Nah, untuk Pilpres Taiwan ini sendiri ya berbeda dengan Indonesia. Kalau Taiwan itu kan 4 tahun sekali. Iya. Kalau Indonesia 5 tahun sekali. Benar. Jangan lupa teman-teman, kalau Indonesia itu tanggal 14 Februari 2024 ya. Hari Valentine Day ya. Nah, jadi selisihnya hanya sebulan lewat 1 hari gitu ya. Kan Benar tanggal 13 kan? Iya. Jadi benar-benar cuma beda selisih sebulan ya. Nah, kemudian tadi dibilang katanya untuk cara penyoblosan, bukan dicoblos ya? Bukan. Jadi diapain nih? Berikan suara Anda, Cie. Berikan suara Anda, biar bersuara gitu. Enggak, tapi pakai dicap. Oh, pakai dicap ya. Jadi dicap, kemudian capnya juga bukan cap sampel gaya binatang apa atau tampang Anda, enggak kan? Bukan. Tapi capnya disediakan khusus sendiri di sana ya. Iya, bukan stempel kalian juga ya, bukan stempel yang buat itu Nama gitu. bikin rekening itu, bukan. Ya kalau nama itu berarti ketahuan dong. Ini siapa yang pilih dong? Itu berarti ini. Dan kemudian ya untuk memilih itu, warga yang memilih itu pada saat ingin memberikan hak suaranya tuh mereka harus memiliki katanya tuh sanpao. Jadi istilahnya 3 hal yang penting yang harus ada. Ya, yang pertama adalah tentunya identitas kartu tanda penduduk dari Taiwan. Benar sekali. Nggak bisa pakai ARC ya, karena ini hanya warga Taiwan yang bisa pilih ya. Iya. Kemudian cap. Nah, cap ini bukan cap buat Anda nanti istilahnya ngecap pilihan Anda, tapi cap ini sebagai bukti ke sana dan Anda pada saat itu akan ada daftar nama dan Anda cap itu bawa bukti bahwa Anda sudah memilih. Jangan nanti dia bilang, belum dipilih, KTP Anda dipinjam lagi, didaftarin lagi, belum dicap nih buktinya. Dan kemudian juga surat pemberitahuan. Iya, jadi kalian biasanya akan mendapatkan surat undangan gitu ya untuk memilih gitu atau untuk ke TPS. Nah, saat ini rekan dari RTISI yang kita sudah minta bantuannya ya untuk ke markas dari masing-masing partai sudah berada di sana dan mencoba untuk live di sana nih bagaimana suasananya pada saat perhitungan suara yang saat ini masih berjalan. Nah, saat ini mungkin kita bisa lihat ya kondisi di mana ini. Kita lihat, oh ini adalah di Sinchuang ya, tempat pemenangan suaranya KP ya, atau Ke Wen-je, nomor urut 1 ya Kak Farini ya. Yang mana di live FB kita sendiri juga boleh bilang bisa dilihat langsung ya. Jadi kita akan gabungkan untuk 3-nya nanti secara bergilir, karena melihat situasi dari ya mungkin juga situasi di sananya, kemudian juga mungkin juga situasi dari sinyalnya. Iya, kan? benar. Jadi ya saat ini rekan RTISI yang sedang berada di markas dari TPP Partai Rakyat Taiwan ya, dengan kandidat calon presidennya dan wakil presidennya. Untuk presidennya adalah Ke Wen-je, sementara untuk wakil presidennya itu adalah Cindy Wu. Di sini di mana saat ini ya masih sekarang seperti sekarang ini ya keadaannya, yang mana
sempat buffering nih, Iya, karena muter-muter di nih sana ramai situasinya. banget ya. Jadi tadi yang seperti kita bilang logo warna dari partai TPP ini menggunakan warna biru Tiffany ya, Iya. hijau atau biru Tiffany. Di mana sekarang pendukungnya nih ya boleh dibilang masih menantikan untuk hasil akhir yang mana perhitungan pembacaan suara itu masih tengah berjalan. Meskipun sudah cukup banyak ya untuk pembacaan suaranya yang sudah dibacakan dari seluruhnya secara keseluruhan. Di mana untuk perolehan di sini kalau dari media yang mungkin sudah ditayangkan di televisi di sini misalnya mendapatkan bahwa untuk dari partai DPP itu 3,9 atau sudah 40% sekian. Sementara dari partai KMT itu sudah 3,2 juta ya, sudah mencapai 33% sekian. Sementara untuk dari partai TPP yaitu warna biru Tiffany. Hari ini kayaknya selalu jadi karena warnanya ya itu ya cukup menarik ya. Iya. Jadi warnanya yang partai-partai yang sekarang ini boleh bilang lebih cukup menarik. Hijaunya juga bagus, birunya juga bagus, biru Tiffany juga bagus. Benar sekali. Nah, kalau untuk dari TPP ini sudah memperoleh suara 2,55 juta. Nah, tapi nih selain itu ya, untuk pemilu kali ini, selain memilih untuk presiden dan wakil presiden yang akan periode berikutnya, yaitu periode ke-16, ya itu juga akan memilih untuk 113 kursi di DPR. Iya benar ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya juga perhitungan suara terkait dengan anggota legislator nih siapa yang akan menang itu juga masih berlangsung ya. Meskipun beberapa daerah itu mungkin karena jumlah orangnya itu lebih sedikit, otomatis ya tadi sore itu udah mulai kelihatan nih siapa sih yang memimpin gitu. Dari pas pembuka sih memang langsung untuk pertama bersaing sedikit-sedikit, tapi sekarang jaraknya lumayan jauh ya. Meskipun sekarang masing-masing kepala 3 untuk kepala 3 dan kepala 2 dalam arti 3 juta dan 2 juta. Iya, Boleh ini bilang lumayan banyak ya. selisihnya cukup bersaing ya. Iya. Jadi masih tetap terus berjalan dan belum diketok palu. Nah, yang pasti nih untuk TPS yang tadi jumlah TPS yang tersebar di seluruh Taiwan itu mencapai 17.795 TPS. Sementara untuk jumlah pemilih nih warga Taiwan yang memiliki hak pilihnya itu adalah 19.548.531. Ada satunya loh. Oh, ada satu Yang pasti bukan orangnya. Farini. Karena Farini masih WNI, jadi belum boleh milih. Kalau kayak gitu ya, kecuali punya KTP. Seperti halnya di Indonesia, warga asing nggak boleh pilih, hanya negara sekali. Nah, salah satu perbedaan antara Taiwan dan Indonesia itu adalah Taiwan itu semua warga yang memiliki hak pilih harus kembali ke Taiwan untuk memberikan hak suaranya. Oh benar. Jadi kita nggak boleh ya kalau misalnya yang di Taiwan ini atau warga negaranya Taiwan itu nggak boleh kayak yang di Indonesia ya. Kalau kita sebenarnya lumayan enak ya Kak Farini ya. Untuk bulan depan itu kita memilihnya itu kita boleh milih di Taiwan nih karena di sini ada TPS. Udah gitu ada juga pengiriman dari via suara. Terus udah gitu ada KSK keliling dan itu juga ada panitia pemilihan umumnya. Kemudian ada PPLN itu PPLN kan. Kemudian juga ada Panwaslunya. Jadi kita bisa memberikan suara kita meskipun kita berada di luar negeri. Iya. Sementara kalau orang Taiwan sendiri harus wajib pulang dan udah gitu nggak cuman pulang doang loh. Mereka harus menuju ke rumahnya mereka yang terdaftar. Mereka daftar rumah tangga mereka di mana nih? Apakah di tempat mereka lahir? Apakah mereka karena misalnya punya rumah di mana gitu ya udah tinggalnya di mana? Terus udah gitu terdaftar di mana? Nah, wajib di tempat itu, nggak boleh pindah-pindah. Iya, kalau pindah-pindah nanti kalau kita kan bisa kadang-kadang seperti misalnya kalau lagi hari pemilu kita ke luar negeri, kita bisa bawa surat pemberitahuan kemudian kita nyoblos di luar negeri. Iya. Itu bisa, tapi tentu saja dengan ya mengikuti prosedur yang ada ya. Nah, saat ini di layar kita sudah terlihat ya untuk perolehan angka sementara ini berdasarkan CEC yaitu Komisi Pemilihan Umum di Taiwan ya, yang mana untuk pasangan nomor 1 yaitu Ke Wen-je dan Cindy Wu itu perolehan suaranya sudah 25%, 25,6822%, yaitu jumlah suara yang diperoleh adalah 2.551.380
suara. Sementara untuk urutan nomor 2 yaitu pasangan dari partai DPP, yaitu partai yang berkuasa saat ini, ya Presiden Tsai Ing-wen saat ini ya. Nah ini sebenarnya Lai Ching-te adalah saat ini ya juga sebagai wakil presiden ya, bersama dengan Xiao Bi-kim perolehannya sudah 41,1097%, yang mana jumlah suara yang diperolehnya itu sudah 4.125.598 suara. Dan untuk pasangan nomor urut 3 Ho Yo-i dan Cao Cao-kang itu perolehan suaranya sudah mencapai 3.334.327 atau 33,2%. Iya, ini lumayan tetap bersaing ya, meskipun kita lihat juga ada perbedaan gitu. Dan mungkin kita bisa ngomong nih terkait dengan latar belakangnya pasangan nomor urut 2 ya, yaitu Lai Ching. Unggul ya saat ini lagi masih unggul ya. Yaitu Lai Ching-te sama Xiao Bi-kim. Kita lihat dulu ya terkait dengan Lai Ching-te, yang biasanya dia juga dulu tuh dikenal sebagai nama William Lai ya. Kalau misalnya kalian lihat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu, berita-beritanya tuh dulu tuh namanya William Lai ya, karena kalau misalnya untuk hubungan internasional biasanya dia akan memakai nama William Lai. Tapi karena terkait dengan pemilu maka dia harus menggunakan nama asli ya, yaitu Lai Ching-te. Dan dia sendiri ini sebenarnya backgroundnya atau latar belakangnya itu juga adalah terkait dengan pakar kesehatan. Iya, dia itu dokter juga ya berarti ya. Benar. Dan dia sendiri sebenarnya lumayan juga hebat ya, sama kayak Ke Wen-je ya, karena dia itu sebelumnya adalah kuliah di National Cheng Kung University Tainan dan NTU dengan spesialisasinya rehabilitasi. Kemudian itu dia juga sekolah di Harvard University ya. Dan dia sendiri adalah ahli terkait dengan kerusakan sumsum tulang belakang nih. Jadi hebat banget ya ini ya. Terus abis gitu dia kok bisa sih akhirnya ke politik juga ya. Ya sama, akhirnya ada mungkin kayak panggilan gitu ya. Nah, Ke Wen-je sendiri lagi namanya Lai Ching-te dari partai nomor urut 2, partai DPP, yang mana tadi sudah mengumumkan ya bahwa dia akan mengadakan yang namanya press konferensi internasional ya pada pukul 7.30 nanti. Semoga saja nanti rekan RTI SI yang ditugaskan untuk partai meliput, memantau live untuk partai ini bisa menghadirkan ya untuk situasi keadaan di sana, dan juga mungkin juga kalau seandainya nanti ada istilahnya pidato atau ucapan ya, entah itu istilahnya berterima kasih kepada pendukungnya dan lain sebagainya, itu juga bisa kita lihat ya situasi yang ada, karena saat ini kita juga harus menyesuaikan dengan situasi di sana juga. Iya. Dan kalau kita lihat lagi nih sebenarnya ya, Lai Ching-te ini di dunia politik juga nggak baru-baru amat ya Kak Farini ya, karena dia tuh awalnya adalah wali kota Tainan. Sempat jadi wali kota Tainan, betul. Dan dia ini wali kota Tainan itu di tahun 2010 ya. Sebelumnya sih dia jabatnya jadi legislator juga. Jadi dia awalnya terpilihnya jadi legislator, terus dari gitu dia calonin jadi wali kota, dia menang dong gitu. Jadi memang sih kebanyakan seperti kemarin ya, untuk malam kampanye jelang pemilu itu dari pasangan Lai Ching-te dan Xiao Bi-kim ini itu sempat melakukan malam kampanye di 2 tempat sekaligus. Karena ya itu dia, selain di Tainan dia sempat menjadi wali kota, ya juga boleh bilang asalnya juga dari Tainan ya. Kemudian Xiao Bi-kim juga dari Tainan. Jadi mereka pada saat itu kemarin tanggal 12 itu mengadakan malam kampanyenya di Tainan, kemudian juga di New Taipei. Wah, kemarin jadi 2 tempat sekaligus. Iya. Dengan katanya pendukungnya yang hadir dalam kampanye yang ada malam kampanye di New Taipei, tepatnya di Panqiao, itu sekitar 250.000 orang. Wah, ini banyak banget ya. Tapi jangan lupa juga nih Kak Farini ya, kenapa sih dia kok kayaknya bisa gitu loh, ramai banget ya, karena dia sendiri juga adalah ketua umumnya DPP. Betul. Kemudian ini juga kalau untuk tapi kalau dilihat dari kemarin, situasi kemarin nih, kita ngomongin situasi kemarin, yang mana mungkin kalau Anda berada dekat sekitar ya, yang ditinggal di Panqiao atau mungkin juga yang di Taipei nih, di dekat TMS juga ya, Jalan Ketagalan. Nah, itu untuk pasangan nomor urut 1 yaitu TPP, Ke Wen-je dan Cindy Wu yang juga mengadakan malam kampanye jelang pemilu, itu katanya diperkirakan tuh ya, yang ikut hadir di tempat, di lokasi itu mencapai 350.000 orang. Sementara yang secara online menyaksikannya nih itu 320.000 orang. Wah. Jadi 670.000 orang. Ya bilangnya sih mereka itu kebanyakan anak-anak muda suka.
katanya. Tapi ya itu dia. Ini hanya kemarin aja ya, boleh bilang sekarang sudah menjadi sejarah. Nah, saat ini kita melihat adalah bagaimana hasil pemilihannya, pembacaan suaranya yang diperoleh sekarang ini. Nah, untuk saat ini kalau untuk dari CEC ya sudah mencapai nomor urut 1 sudah 2,7 yaitu pasangan dari Ke Wen-je dan Cindy Wu. Kemudian nomor urut 2 Lai Ching-te dengan Xiao Bi-kim itu sudah 4,3 dan kemudian untuk Ho Yo-i dan pasangannya mencapai 3,5 juta. Wah, ini jadi boleh bilang kalau dilihat dari 19 juta orang yang nggak mungkin 100% sih yang datang pilih ya. Iya. Mungkin juga ada yang istilahnya berhalangan. Ada mungkin juga yang mungkin mungkin tidak bisa keluar rumah atau mungkin juga ya mungkin sakit lah atau mungkin juga ya bagaimana lah. Jadi mungkin ya untuk 100% sih biasanya sih tidak mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya itu pemilih di Taiwan yang keluar memberikan suaranya bisa mencapai sampai 60-70% sih. Wah, ini lumayan ya. Jadi mungkin kita akan terus ya untuk memperbarui data yang ada nih. Dan mungkin kalian juga bisa terus untuk menyaksikannya di tempat kita ya. Nah, kita kembali lagi sekarang untuk yang tadi Lai Ching-te. Sementara Xiao Bi-kim, wakil yang dicalonkan. Wah, itu juga boleh bilang memiliki latar belakang yang luar biasa ya. Yang mana pada saat ini sebenarnya kalau seandainya dia belum mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi calon wakil presiden dari partai DPP, itu dia adalah sebagai ketua kantor perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat. Iya, benar sekali. Dan dia sendiri ada persamaan dengan Wu Xingyin ya, calonnya si Ke Wen-je ya. Kenapa? Karena dia sendiri awalnya punya 2 kewarganegaraan yaitu Amerika Serikat dan Taiwan. Tapi kemudian juga sesuai ya dengan keputusan yang ada dan terkait dengan undang-undang yang ada yang berlaku di Taiwan juga. Kalau misalnya mau jadi legislator atau mau jadi calon wakil presiden, tentu aja ya kewarganegaraan AS-nya itu harus disingkirkan. Iya, betul. Jadi ya sekarang yang pasti sekarang sudah dicalonkan menjadi wakil presiden dan mana saat ini posisinya dari partai DPP sendiri itu boleh bilang sudah unggul ya. Sudah 41% ya dari surat suara, dari seluruh surat suara yang sudah dibacakan. Tapi saat ini masih terus berjalan nih, jadi masih belum tuntas dan juga mungkin setelah dipastikan kira-kira udah selisihnya sudah cukup jauh atau mungkin sudah bisa dapat dipastikan menang meskipun belum sampai ketok palu dari CEC, biasanya mereka juga akan langsung mengumumkan. Karena seperti yang mungkin Anda mengikuti situs dari RTISI sendiri, ya sudah ada beberapa legislator yang mengumumkan kemenangan dirinya. Iya. Jadi meskipun ya dikasih tahu juga bahwa ini pengumuman dari dirinya sendiri, sementara untuk daftar nama dari dari yang terpilih, daftar nama yang terpilih itu harus merujuk kepada CEC. Dari pengumuman CEC yang pasti kemungkinan besar ya dalam malam ini pasti dikeluarkan, kecuali ada sedikit masalah atau ini biasanya sih lancar-lancar, tidak seperti di Indonesia ya. Ya karena Indonesia yang pilih banyak banget. Bukannya banyak aja, tapi karena luas sampai ke pulau-pulau. Iya kan? Benar. Kadang-kadang tuh sampai dari daerah mana mungkin mesti naik pesawat, naik perahu gitu ya. Ya contohnya aja deh kalau kita mau ke Labuan Bajo, kan jadi kemana tempat wisata ya kan. Nah, itu mesti naik pesawat sampai ke mana gitu kan. Udah gitu baru lagi naik kapal laut sampai berapa lama ya kan? Iya benar banget. Apalagi kan kalau misalnya di Indonesia sendiri ya, sistem pemilunya kan juga kotak suaranya itu dikunci dulu. Udah gitu harus dikirim ke KPU pusat gitu kan. Jadi ya seperti itu namanya prosedurnya. Nah, kalau Taiwan biasanya setiap kali hari H-nya pemungutan suara, maka hari itu pula hasilnya akan diketahui. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau seandainya kita TPS, nanti kita bisa bandingkan ya dengan TPS yang ada di Indonesia, kemudian juga TPS yang akan ada di Taiwan sendiri ya. Nah, ini adalah jalannya dari seorang pemilih untuk memberikan suara, kemudian sampai dia keluar lagi. Ya, jadi pertama-tama ngantri dulu ya, nomor 1 tuh ngantri, dan di mana saat itu dia akan lihat dulu nih karena saat ini kan masih musiman flu, kemudian juga COVID-19 kan baru berlalu. Jadi mereka juga harus hati-hati, jangan karena adanya pemilu, kemudian pemungutan suara, akhirnya malah bisa menyebarkan virus.
Nah, jadi saat ini juga mereka tambah lagi nih satu istilahnya satu dari prosedur tambah lagi satu, yaitu mengukur suhu badan. Kemudian juga memastikan ya bahwa pemilih tersebut menggunakan masker. Kalau seandainya tidak ada masker pun tadi dibagikan sih. Hanya dibilang katanya mungkin nggak cukup dengan jumlah orangnya. Jadi sebisa mungkin bawa sendiri. Nah setelah itu baru akan masuk ke nomor 2 untuk ngecek nih. Apakah data Anda tuh benar sebagai orang yang bisa memilih. Jangan nggak jelas gitu misalnya. Atau oh ya kalau ngomong-ngomong soal ini apa namanya identitas. Nah ini untuk salah satu persyaratan memilih di Taiwan itu adalah mereka yang sudah berusia 20 tahun. Beda dengan Indonesia. Beda. Indonesia berapa? 18. 18 tahun ya? 17. 17. Sampai lupa. Enggak bisa Farin ngomong Farin usianya 18 tahun. Jadi Kak Linda ingetnya 18 tahun ya. Nah di sini 20 tahun. Meskipun waktu itu sempat ya dibicarakan bahwa akan menurunkan menjadi 18. Tapi sampai saat ini belum diketok palu. Jadi tetap diberlakukan 20 tahun untuk Pilpres dan Pileg ini. Nah setelah dipastikan nama Anda, kemudian dikeluarin apa KTP Anda, cap Anda, kemudian surat pemberitahuan sudah dipastikan, barulah ambil ke nomor 3 yaitu ngambil surat suara. Jadi mereka berurutan ya, ngambil surat suara, kemudian juga ambil surat referendum. Nah setelah itu baru masuk ke bilik suara. Bilik untuk memberikan suara. Nah, di bilik suara nih, Anda akan lihat nih, yaitu tentu saja surat suara. Benar. Surat suaranya ya tentu saja ya akan ada foto dari masing-masing calon presiden dari unggulan partai masing-masing. Nah, kali ini kan ada 3 calon pasangan calon ya, yaitu partai nomor 1 bukan partai sih, pasangan nomor 1, 2 dan 3. 1 dari TPP, kemudian 2 dari KMT. DPP ya, maaf ya, DPP, kemudian 3 dari KMT. Nah setelah itu Anda bukan pakai istilahnya pakai paku, pakai jarum. Kalau pada saat itu Anda cari paku nggak bakal ketemu. Ya kan kalau yang Indonesia langsung cari paku kan. Benar. Pakunya disiapkan. Kalau ini dia kasih cap. Capnya itu seperti yang tulisan 2024 di sampingnya. Jadi cap gitu. Jadi nanti kalau seandainya menang pun akan ada cap seperti itu. Jadi cap itu ya itu seperti yang itu ya ketentuannya ya, mesti dalam kotak lah segala macam, capnya yang benar. Kalau capnya diuek-uek lah atau surat suara rusak juga tidak dianggap nggak sah. Bahkan kalau seandainya Anda merusak surat suara, nah akan dikenakan denda. Iya, jadi kalau misalnya di sini malah nggak boleh dicoblos ya Kak Farini ya. Kalau dicoblos malah jadi nggak sah. Jadi bukannya kalau nggak coblos dirobek aja deh gitu. Ya nggak boleh ya. Terus udah gitu kalau kita perhatiin lagi sebenarnya stempelnya itu agak mirip lambang damai atau peace alias agak mirip Mercedes juga ya, Mercy gitu ya. Tapi nggak ada si belah kanannya gitu. Oh, jadi ini kayaknya Kak Linda mengharapkan dapat Mercedes ya. Amin. Tadi barusan naik Mercedes gitu. Jadi lambangnya seperti ini ya. Jadi istilahnya ya terbalik itu boleh Kak? Iya terbalik ya. Iya kalau iya kan gitu kan. Iya terbalik ya. Ya bagaimana terserah pemikiran Anda ya. Yang pasti inilah yang logo atau lambang yang buat dicap pada saat itu. Jadi kalau seandainya Anda tadi sempat lihat nih pada saat pembacaan suara, loh kok katanya warna surat suara yang presidennya warna merah muda. Kemudian capnya kok nggak ada bolong, padahal dia bukanya juga begini kan, lihat kan. Karena kan kalau di Indonesia juga begitu karena mencari lobang. Bolongnya bener yang mana? Kalau ada itu kelihatan kan. Oh itu yang dicoblos itu kan. Kalau ini dilihatnya adalah yang cap. Iya, dan sebenarnya kecil ya. Jadi mungkin kalau misalnya petugasnya sendiri ini harus langsung tahu gitu ya. Tapi capnya sendiri warna merah. Udah gitu kalau untuk surat suara presidennya sendiri warnanya pink ya. Merah jadi kalau misalnya yang buta warna kayaknya nggak boleh gitu ya. Jadi banyak persyaratan ini ononya ya yang pasti ya. Ya saat ini kita lihat lagi ya untuk perolehan saat ini dari situs CEC ya, yang mana untuk pasangan nomor 1, pasangan unggulan dari TPP itu berjumlah 2.921.618. Maaf, sang udah diupdate lagi ya. Cepet banget ya update-nya ya. Jadi yang pasangan calon nomor 1 dari TPP yaitu 2.946.618 atau 25,9627%. Sementara pasangan calon nomor 2 dari partai DPP
yang saat ini berkuasa, yaitu dari pasangan Lai Ching-te dan Xiaobi Kim, itu sudah memperoleh 40%, 40,7922%. Sementara jumlah suaranya yang sudah diperoleh adalah 4.629.690 suara. Dan untuk pasangan calon nomor 3, yaitu dari partai KMT, sudah memperoleh 3.773.134 suara atau 33,2451%. Wah, semakin ini ya. Jadi 432. Nah, kalau di situ sebenarnya 234 kalau urutan ini, tapi kalau berdasarkan banyaknya itu udah kepala 4, kepala 3 dan kepala 2. Dan bersaing nih. Sebenarnya juga mungkin yang partai terakhir bisa mencapai kepala 3. Kepala 3 karena makin lama makin bertambah, pasti makin bertambah. Karena kalau dilihat dari jumlahnya secara kasar ya, itu boleh bilang sudah makin lama makin mendekati udah 10 jutaan nih. Nah, sekarang ini ternyata rekan kita live di salah satu partai ya. Dari partai KMT ya, partai pasangan calon nomor 3 yang saat ini sudah memperoleh 3.799.259 atau 33,2438%. Yang mana pendukungnya ya ada sebagian sudah datang ya, untuk memberikan semangat, memberikan dukungan juga. Yang mana di panggungnya itu juga sudah disiapkan ya, di mana masih akan mungkin menanti sampai keputusan akhir yang dikeluarkan dari CEC. Ya, dan kalau kita lihat sendiri ya, ini warnanya adalah warna biru ya, sebagian besar ya, karena KMT sendiri lambangnya adalah lambang warna biru ya, dengan matahari di tengah gitu. Dan udah gitu kalau kita lihat lagi nih, sebenarnya ya, ini juga untuk dari tempat tersebut gitu ya, ini juga udah lumayan banyak pendukung ya yang hadir di tempat tersebut nih. Meskipun kalau kita tahu juga gitu, saat ini ya yang nomor urut satunya lagi yaitu nomor urutnya 2 gitu, yaitu pasangan dari Lai Ching-te dan Xiaobi Kim juga diperkirakan akan melakukan konferensi pers nih. Dan sekarang kalau kita lihat ini sebenarnya para pendukung dari KMT sendiri juga sedang berusaha untuk menyuarakan gitu ya dukungan mereka ya kepada partainya mereka gitu. Tapi ini adalah namanya pesta demokrasi. Jadi meskipun pasangan calon berapapun yang tampil, kalau seandainya hasilnya siapa yang menang ya harus diterima. Itu istilahnya kan, namanya juga demokrasi, itu suara rakyat. Jadi memang ya setelah memenuhi persyaratan dan mengetahui terakhir siapa yang menang dan sudah ketok palu dari CEC, tentu saja ya itulah akan menjadi calon berikutnya, yang mana calon berikutnya itu akan mulai menjabat sejak tanggal 20 Mei 2024. Nah, jadi untuk saat ini masih adalah Presiden Tsai Ing-wen dengan wakilnya yaitu Lai Ching-te yang saat ini mencalonkan diri menjadi calon presiden untuk berikutnya ya. Yang mana ya tentu saja ya semua berharap sekali nih yang menjadi idolanya, yang diunggulkannya itu bisa berhasil menang. Tetapi pada kenyataannya seperti apa ya itu sesuai dengan, karena dari 19 juta orang sekian ya semuanya nih yang memberikan suaranya, kalau memang liwat dari berapa persen, kemudian juga jumlah suaranya lebih unggul, tentu saja otomatis dialah yang terpilih sebagai presiden untuk berikutnya. Ya. Dan mungkin kalau kalian pengen tahu ini tempatnya di mana sih, tempat markasnya KMT ini, tempatnya adalah di sekitar New Taipei ya. Ada yang di daerah sana teman-teman? Mungkin ada yang di sana, mungkin kita cek. Nah, di sana sudah disiapkan juga ini bendera Taiwan ya, yang dikibar-kibarkan ya. Iya, warna bangkunya merah dan setiap bangkunya kita lihat bahwa sudah disiapkan bendera ya. Jadi bagi pendukungnya yang datang ke sana, dan biasanya yang Farini menurut Farini ya, untuk pesta demokrasi di Taiwan itu boleh bilang cukup luar biasa ya. Mereka itu benar-benar istilahnya ya udah kalau seandainya itu memang lagi malam kampanyenya begitu antusias, besokannya ya udah, maksudnya ya udah siapa yang terpilih ya udah mereka ya oke gitu. Meskipun ya orang bilang banyaknya karena pemilu ini ya perlu kampanye, udah gitu banyak pendukungnya, petugasnya. Nah setelah itu biasanya setelah hari pemungutan suara berakhir tiba-tiba blok nganggur gitu. Nah banyak bikin orang katanya stres. Biasanya kita bisa begitu antusias nih, setiap hari banyak kegiatan nih, kampanye di sini, ambil cari suara, cari pendukung di mana-mana, jalan sono jalan sini, sibuk nih ya itu untuk mungkin ngurusin untuk brosur lah, ngurusin untuk kegiatan lah segala macam. Setelah itu begitu hari ini selesai,
langsung blok, udah istilahnya kerjaan itu beres. Jadi ya itu dia, gampang juga membuat orang menjadi wah kok begini ya, jadi stres juga sih. Tapi tiba-tiba nggak ada kerjaan gitu istilahnya. Tapi mungkin mirip ya sama di Indonesia ya. Jadi kayak ada markas-markasnya gitu ya untuk tempat untuk pemenangan gitu. Dan kalau kita lihat ini tempatnya adalah sebenarnya lebih tepatnya adalah di Wenhualu, yaitu di distrik Panqiao, New Taipei nih. Kalau mungkin kalian tinggal di daerah Panqiao, mungkin kalian akan mendengar nih suara yang di kemarin-kemarin tuh dengar suara kampanye gitu ya. Kalau yang sekarang ini adalah tempat bagian dari orang yang melakukan dukungan gitu ya di daerah New Taipei tersebut. Mungkin kalau yang tinggal di dekat situ juga mendengar nih mereka lagi ngebahas apa sih gitu. Nah sebenarnya calon yang diunggulkan dari partai KMT itu adalah sebagai presiden Hou You-yi, itu saat ini sebagai wali kota New Taipei. Ya, dia lahir pada tahun 1957. Nah sebenarnya dia berlatar belakang yang namanya ini nih, polisi. Iya, jadi latar belakangnya juga cukup jadi beda hebat dengan mereka dua ya. Yang berdua yaitu calon nomor pasangan nomor 1 dan kemudian pasangan nomor 2. Ini pasangan nomor 3 itu beda sendiri. Kalau tadi kan dua-duanya dokter, istilahnya bagian medis lah. Kalau yang ini malah berasal dari kedokteran. Kedokteran. Dari kepolisian. Iya. Kedua-duanya kedokteran sih. Dan kalau misalnya Hou You-yi sendiri, ini sebenarnya emang dia awalnya pernah masuk ke KMT ya. Dia jadi anggota partai KMT. Tapi karena dia jadi petugas publik gitu ya, itu polisi, tentu saja ya keanggotaannya dia itu harus di stop dulu gitu. Karena kan kalau misalnya di sini sama nih, kalau jadi petugas publik kamu nggak boleh masuk dalam partai. Oh iya, jadi mereka juga sama ya. Nah tapi nih, jadi dia juga sempat menjadi rektor dari Central Police University. Jadi pernah jadi rektor dari Universitas Polisi Pusat ya, Sentral ya. Kemudian juga sebagai ketua Badan Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kepala Biro Kepolisian Kriminal, Badan Kepolisian dan ya itu dia ya. Kemudian di sini juga sebenarnya sih mereka berslogan bersatu untuk berjuang bagi rotasi pemerintahan agar Taiwan lebih maju lagi. Nah, tapi saat ini kalau lihat dari jumlah perolehan suara itu ternyata yang unggul adalah dari pasangan calon nomor 2. Diikuti dengan pasangan calon nomor 3 yaitu saat ini Hou You-yi dan Cao Xiaokang. Kemudian pasangan nomor 1 itu berada di urutan ketiga ya, yaitu Ke Wen-je yang merupakan mantan wali kota Taipei. Jadi boleh dibilang wali kota juga kayaknya karir sebagai wali kota bisa kebanyakan jadi presiden. Iya. Seperti ya yang varinya kita lihat ya, Chen Shui-bian. Nah itu juga sebelumnya juga wali kota Taipei. Benar sekali. Kemudian jadi presiden 2 periode lagi. Nah dilanjutkan dengan yaitu dari Ma Ying-jeou. Ya dia juga wali kota. Ma Ying-jeou juga wali kota Taipei juga. Kemudian juga jadi presiden. Nah kalau Tsai Ing-wen enggak sih ya. Iya. Nah sekarang ini kalau seandainya sampai terakhir nanti siapa yang menang, ya itu dia. Kalau pasangan nomor 1, 2, dan 3 semuanya juga wali kota. Oh iya, benar juga jadi ya. Kali ini semuanya wali kota. Jadi siapapun yang menang itu adalah mantan wali kota pasti. Wah, benar ya juga. Kan? Meskipun tentu saja bukan satu kota. Bukan satu kota ya. Ya ada kota Taipei untuk pasangan nomor 1, kemudian pasangan nomor 2 itu Tainan. Tapi sekarang wakil presiden udah. Iya, beda. Itu Tainan dulunya sih ya. Tapi sempat menjadi wali kota Tainan. Kemudian pasangan nomor 3 itu juga wali kota New Taipei. Nah kalau ini masih berjalan sih. Jadi wali kota bisa menjadi ini ya calon presiden. Kandidat presiden. Seperti di Indonesia juga sama, kan Jokowi juga dulu kan sebagai presiden Solo. Jokowi wali kota Solo. Oh, tanpa jadi gubernur Jakarta. Jadi boleh bilang ya itu dia ya karirnya dunia politik setelah mestinya istilahnya nih kalau di rumah mengelola kepala keluarga sebagai kepala keluarga kemudian meningkat menjadi kepala wali kota. Kemudian setelah itu cakupannya kan lebih besar. Nah sekarang lebih besar lagi yaitu presiden gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat gitu ya kayak kamu lagi mimpin gitu, awalnya mimpin klub kecil gitu ya. Terus udah gitu makin lama makin besar gitu. Terus akhirnya jadi yang paling besar ya itu jadi kepala negara. Nah mungkin kita harus lihat lagi nih sekarang perolehan suaranya gimana nih. Waduh, perolehan suaranya sekarang masih unggul nih pasangan nomor 2 ya, yaitu dari partai DPP, Lai Ching-te dan Xiao Bi-kim dengan jumlah hampir menembus
juta, tapi sekarang masih 4,9 juta sekian, atau untuk persentasenya sudah mencapai 40,6154%. Sama nih 4 juta juga nih untuk pasangan yang kedua nomor 3 yang di urutan kedua saat ini, yaitu pasangan dari Hao Yoi. Nah, yang mana memperoleh 4.020.289 atau jumlah persentasenya itu 33,2727%. Dan untuk He Wen-je pasangan nomor urut 1 itu dari partai TPP dengan perolehan suara 3.155.062 suara. Iya. Atau 26,1119%. Wih, panjang ya. Dan kalau kita lihat nih dari 3 ini sebenarnya suara yang masuk itu di sekitar 12 juta suara ya, Kak. 12 juta ya. 12 juta ya, 12 juta ya. Jadi kalau kayak lihat gini Farini juga terus terang bingung sih. Angka-angkanya terlalu banyak, cuma bisa hitungnya depannya ya 3, 4, 4 ya. Jadi 2 partai itu udah memperoleh kepala 4, dan mungkin yang partai unggulan yang saat ini unggul itu sudah hampir tembus 5 juta. Nah, kita juga pengen lihat nih ya nanti itu sebagaimana nih, apakah nanti jumlah tingkat pemilihnya itu menembus angka terbaru sejarah atau bagaimana. Kalau kita lihat nih dari sebelumnya ya, di mana kalau dilihat dari pemilu tahun 2020 ya, di mana di sini ya 3 partai juga, 3 pasangan calon juga ya, yang mana pada waktu saat itu adalah Presiden Tsai Ing-wen yang memperebutkan untuk melanjutkan jabatannya sebagai presiden untuk tahun 2020 ya. Nah, itu juga yang berhasil menang dengan pasangannya Lai Ching-te itu mencapai 8.170.231 suara atau sebesar 57,13%. Jadi berhasil unggul nih untuk pemilu tahun 2020. Iya. Nah, kemudian di urutan kedua itu adalah dari partai KMT yang jadi kondisinya sekarang sama ya, mirip-mirip ya. Nah, itu dengan presidennya Han Kuo-yu dengan pasangannya. Nah, perolehan suaranya itu adalah 5.522.119 suara atau 38,61%. Sementara partai lainnya yaitu partai PFP yang padahal mendapat nomor urut 1 itu adalah calon kandidat waktu itu James Song dengan perolehan suara 608.590 suara atau hanya 4,26%. Itu untuk pemilu presiden 2020. Sementara pemilu presiden 2016 sekali lagi ya, untuk Taiwan itu pemilunya itu berlangsung 4 tahun sekali. Benar. Bukan 5 tahun sekali. Oh iya, kalau ngomong-ngomong soal pemilu, kayaknya tahun 2024 adalah tahun pemilu ya. Iya, benar sekali ya Kak Farini. Kalau kita lihat gitu, kok Taiwan barengan ya kita sama nih udah beda 1 bulan doang lagi sama Indonesia. Beda 1 bulan, 1 bulan 1 hari. 1 bulan 1 hari. Ini perhitungan. 1 13 atau 14 itu. Biasa orang 11 12, ini 13 14. Dan kalau misalnya Taiwan sendiri itu selalu pilih hari pemilunya pas hari Sabtu ya. Kenapa? Ya. Karena biar orang itu lebih gampang kalau mau pulang ke rumahnya masing-masing ya, atau ke daerah di mana dia tercatat gitu. Kita ngomong nyoblos kayaknya padahal di Taiwan bukan nyoblos ya. Ngecap memberikan gitu. Suara ngecap stempel. Tapi kalau ngecap nanti sangkanya bilang mau ngecap apa gitu. Tapi ya karena di Indonesia ngomongnya biasanya nyoblos, jadi kita juga sengaja menggunakan istilah nyoblos juga. Tapi Taiwan sekali lagi bukan membolongkan surat suara, tetapi hanya ngecap ya, dengan cap yang tadi telah dimunculkan. Nah, kita lihat nih kalau seandainya secara globalnya nih yang tahun ini tahun 2024 mengadakan pemilu selain yang tentu saja sehari ini, yaitu pemungutan suaranya hari ini, yaitu Taiwan 13 Januari 2023, dan besok nih besok tapi untuk tanggal dia juga ya, itu juga ada yang namanya mengadakan pemilu juga nih tanggal 14 ini, yaitu untuk Pilpres juga, yaitu Perserikatan Komoro. Oh, Perserikatan Komoro. Itu Perserikatan Komoro itu mungkin banyak yang nggak tahu nih Kak hari ini. Kita baca dulu ya, kita mengenalnya ya. Itu sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia. Jadi Komoro merupakan negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Wow. Nah, Komoro sendiri itu berbatasan laut dengan Madagaskar dan juga Mayotte di tenggara, Tanzania di barat laut, kemudian Mozambik di barat, dan Seychelles di timur laut.
ibu kotanya sekaligus juga kota terbesarnya yaitu Moroni. Nah, yang pasti nih, jumlah penduduk Komoro ini hanya 860.000 jiwa. Jadi kalau untuk melaksanakan pemilu mungkin gampang ya. Cepet ya, sehari Tapi udah selesai. tergantung teknologinya. Kalau teknologinya lama juga sama. Oh iya benar Iya juga ya, kan? satu-satu ya kan Satu-satu. orangnya juga dikit ya. Iya. Kemudian agama mayoritas dari penduduk di Komoro ini yang juga sekaligus agama resmi negara yaitu Islam Sunni. Nah, sebagai anggota Liga Arab, Komoro adalah satu-satunya negara di dunia Arab yang sepenuhnya nih berada di belahan bumi selatan. Jadi Arab kebanyakan bukan di selatan, cuma dia aja nih yang ada di selatan ya. Nah, di bulan Januari ini juga nih, nah kalau Januari kan berarti kan Januari sudah jalan hampir setengah ya. Kita sekarang udah tanggal 13 kan, kemudian 14 besok adalah Komoro ya. Kemudian di bulan Januari itu juga ada Tuvalu. Nah, Tuvalu ini juga adalah salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Nah, di sini akan melangsungkan pemilihan parlemen dengan populasi pada tanggal 26 Januari. Nah, dengan populasinya 10.000 jiwa. Wow. Dan Finlandia nih akan memilih presiden pada tanggal 28 Januari dengan jumlah penduduk 5,5 juta. Jadi untuk bulan Januari saja itu sudah banyak sekali ya untuk negara-negara yang menyelenggarakan pemilu. Jadi tadi sudah Taiwan. Iya, terus udah gitu Tuvalu ya. Komoro. Besok, Tuvalu. Kemudian juga Finlandia. Ada satu lagi yang tadi namanya tiba-tiba lupa Tuvalu ya. Berarti ya Finlandia dan juga satu lagi mendatang adalah presiden dengan 10.000. Oh itu ya negara Tuvalu ya, benar-benar Farini bingung. Nah, untuk Februari mungkin kita bisa lihat ya, kalau misalnya sekarang ini kita juga akan lihat kalau misalnya pemilu di seluruh dunia ini cukup banyak ya. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat ini Indonesia sendiri ada warna ungu. Warna ungu tuh apa sih? Itu sama ya kayak Taiwan ya. Pemilunya untuk presiden, wakil presiden sekaligus anggota legislator nih. Sama gitu. Kalau warna kuning tuh warna apa sih? Warna kuning itu ternyata itu untuk menentukan referendum nih. Dan mungkin kita bisa lihat ya, ternyata nih dari awal tahun alias bulan Januari sampai akhir tahun yaitu bulan November, ini ada banyak banget ya negara-negara yang melakukan pemilu ya. Ada sekitar 60 negara nih, banyak banget ya. Kalinda, kita lihat kayaknya lihat situasi lagi nih dari teman kita yang berada di lokasi, yang saat ini berada di lokasi dari markas partai TPP ya. Iya. Kita lihat ya, semoga bisa menyambung, yaitu dari partai mana, kita lihat dulu karena ini juga pengaruh ya di sana. Sinyalnya agak-agak. Oh, ini dari DPP ya, ternyata DPP. hijau ya. Nah, itu dia ya, sudah langsung nih kedengaran suara. Kita dengarkan suara langsung ya di lokasi ya. Oke, ada tulisannya Ciayo ya. Jadi kemudian juga udah katanya udah mencapai 5 juta. Nembus 5 juta suara, perolehannya nembus 5 juta suara. Ya karena saking meriahnya, saking ramainya nih oleh pendukung, ya mungkin sinyalnya agak terganggu. Kita coba tunggu lagi ya gimana suasananya, seru sekali ya. Yang mana para pendukungnya mengibar-ngibarkan bendera di markas dari partai DPP yang saat ini perolehan suaranya itu sudah mencapai 5 juta. Wah, luar biasa sekali ya. 5 juta sekian, yang mana dengan demikian berarti semakin unggul nih. Sudah 5,1 juta. Sementara untuk lawannya nih ya, pasangan nomor 3 yaitu 4,2 juta saja. Dan pasangan nomor 1 itu 3,3 juta. Tapi sebenarnya cukup menarik ya kalau aku lihat ya Kak Farini ya. Cukup ketat ya persaingannya. Iya, dibandingkan tahun 2020 itu kan kemenangannya langsung 57% gitu ya. Itu dengan perolehan 8 juta lebih ya. Sementara satunya lagi 38. Dan jauh. Satunya lagi cuma 4,26%. Iya. Tapi yang kali ini liatin deh. Angka-angkanya ini 433 semuanya. Jadi 40% sekian, sementara yang urutan keduanya itu 33% dan urutan ketiganya itu 26%. Nah, kita lihat lagi angka-angka yang sudah berhasil diperoleh saat ini ya, untuk pukul 7:54 atau 55 di sini, yaitu untuk pasangan nomor urut 1 memperoleh 3.308.100 suara
Oh, sekarang sudah diupdate lagi ya. Nah, kayaknya sepertinya ini setiap menit kali ya. Iya. Atau mungkin setiap 5 menit ya. Nah, di sini sekarang sudah memperoleh ternyata 3.321.381 dengan nil persentasenya 26,2307%. Sementara untuk pasangan yang saat ini unggul yaitu pasangan dari partai DPP, pasangan Lai Ching-te dan Xiaobi Kim dengan perolehan suaranya mencapai 5.121.655 suara atau 40,4484%. Dan untuk pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan dari partai KMT Hoyoyi yaitu 4.219.158 suara atau dengan persentasenya adalah 33,3209%. Wah, semakin seru saja nih ya. Meskipun ya boleh dibilang kalau dilihat dari sekarang ini udah ketahui, maksudnya ya untuk sekarang ini ya yang unggul ya nomor 2 gitu, kedua nomor 3, kemudian ketiga nomor 1. Tapi ini kembali lagi belum ketok palu dari CEC. Iya, jadi belum benar-benar berakhir ya. Masih berjalan, masih makanya berjalan. Kalau kita lihat tadi ya setelah mencapai 5 juta suara itu di markasnya DPP yang berada di Taipei ya tepatnya, yaitu di Peiping Tunglu atau di Chongqing ya di kota Taipei sendiri. Itu kita lihat nih anggota para pendukung partainya gitu ya, itu sangat meriah sekali ya. Karena kenapa ya, karena mencapai angka 5 juta gitu. Iya, 5 juta dari 19 juta ya. 19 juta dan saat ini pelan-pelan buka dan ya biar bagaimanapun pasti akan tambah terus nih dari 3 partai ini ya, dari 3 pasangan ini. Jadi tambah terus dan kita diperkirakan nanti jam 8.30 malam ya akan ada press konferensi. Nah, saat ini terlihat wah, jadi ini hampir seperti kemarin malam nih pada saat malam kampanye nih. Ini adalah situasi dari mereka para pendukung dari partai DPP. Iya. Yang mana saat itu mereka udah benar-benar memberikan lagi nih dukungan lagi nih, menyemangati, dan mereka tentu saja merasa senang karena yang dipilihnya itu adalah yang berhasil nih untuk menang untuk saat ini ya. Iya, emang sama sih kalau kita lihat lagi gitu ya, apalagi kan kemarin ya kebetulan aku kemarin juga ada nih. Kalau kita lihat lagi gitu kan kayak kemarin kita ikut kampanye, bukan ikut kampanye. Nah, seperti salah satunya nih sekarang ini teman kita yang ada di lokasi juga sedang live ya untuk situasi yang mana berlangsung di salah satu tempat yaitu dari partai TPP yaitu pasangan calon nomor 1 Ke Wen-je dan juga Cindy Wu. Nah, saat ini meskipun berada di nomor urut 3, tentu saja mereka juga ya masih gimana ya, berharap juga ya. Kalau Fardi berasa sih mereka biar gimana masih berharap semoga yang didukungnya itu ya istilahnya bisa ya memutarbalikkan. Iya, karena biar gimana masih terus buka suaranya masih terus dibuka. Jadi yang istilahnya juga banyak pendukungnya. Jadi kalau dilihat dari jumlah seluruhnya kan persaingannya boleh bilang cukup banyak ya, maksudnya pendukungnya cukup banyak ini. Dan kalau kita lihat lagi jadi ini kita akan mendengarkan suara dari lokasi. Coba kita dengarkan ya. Ya kalau kita lihat sepertinya saat ini Ke Wen-je-nya sudah lokasi atau gimana nih ya? Lagi menuju ke lokasi. Nah, berarti sudah bersiap kali ya, bersiap-siap ya pidato mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya. Biasanya seperti dari pengalaman sebelumnya, masing-masing calon mungkin nanti akan mengatakan sepatah dua patah ya. Oh ya, kemarin kalau ngomong soal partai dari TPP, kemarin Farini pas pulang dari kantor, pulang ke rumah, kebetulan kan ngelewatin ke daerah sekitar nih ya. Mereka juga perlengkapan atributnya lucu juga loh, pakai tunas hijau, cepitan. Jadi mereka tuh selain pakai yang logonya K dan P, ke P kan bilangnya ya. Kemudian nih seperti yang sekarang Keep Promise juga, Keep Promise. Udah gitu mereka juga tulisannya K P, kemudian juga pakai ini. Iya, gimana? Kita dengarkan suara di lokasi. Jadi kita ganti posisi aja ya teman-teman karena udah
udah diamankan kawancanya ya supaya nggak dikerubutin fans nih teman-teman. Jadi kita cari spot lainnya ya. Sebentar ya, harap menunggu. Jadi Cindy akan masuk lagi ke Ya dalam mungkin kalau kita lihat lagi masa. ini banyak banget ya wartawan juga nih kalau misalnya kita lihat ya, dan kemungkinan Termasuk wartawan kita. Oh iya, termasuk Dari wartawan PSI kita. ya, rekan Benar kita di juga. sana ya. Ada rekan kita ya, Cindy ya di sana ya. Dan mungkin kita lihat juga nih, ini semua lagi rebutan gimana caranya untuk mendapatkan foto atau videonya ke Wenzhe ya. Iya, jadi saat ini berdasarkan informasi dari rekan kita yang berada di lokasi, ini di mana katanya Pak Wenzhe sudah keluar ruangan dan mungkin untuk selanjutnya akan memberikan ucapan terima kasih kepada para pendukung yang sudah berada di sana ya, setelah memadati lokasi ya, yang mana seperti yang dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya pemilu biasanya begitu mengetahui bahwa kemungkinan nih ya untuk yang dibuka suaranya semakin makin banyak, yang belum dibukanya udah tinggal sedikit. Biasanya mereka sudah kurang lebih prediksi tuh boleh bilang ya 100 berapa persen dah. Nah, sementara kita akan berikutnya adalah untuk dari rekan kita yang berada di lokasi Partai KMT dari pasangan calon nomor 3 Republik Tiongkok yang sudah Mengeluarkan pidato ya. Hou Yu-i. Dan dia berharap DPP juga turut mendengarkan harapan ini. 这场选战让我感触最深。台湾面对了台海危机，面对了美中台的关系，我们要好好的面对，让台湾的民众有一个安定的生活。更期盼的民进党这8年，我们希望有不好的地方，人民的期待的声音要听进去，以及要打造一个青年有效率的政府，让我们台湾人民期待是一个人民信任的政府，这才是执政党以及我们所有人最深的盼望。对这一次的选举的结果，我知道。大家都真歹过，真失望。甚至我头段后台，看到我足侪好朋友伫遐流目屎，我会当理解，我嘛真唔甘。这个唔甘，是因为咱足爱这个土地。Ya, saat ini yang berada di lokasi dari Partai KMT di mana kandidat calon presiden yang diunggulkan dari Partai KMT itu pasangan nomor urut 3 sudah berpidato ya, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat meskipun saat ini belum bisa menjadi sebagai pemenang menjadi presiden untuk periode berikutnya. Nah, tentu saja ya dia juga memberikan sepatah kata yang mana saat ini rekan kita berada di lokasi. Sementara kita sekarang akan beralih untuk ke lokasi yang mana nanti kita akan melihat ya bagaimana kondisi situasi meriahnya bagi pasangan calon yang berhasil memenangkan, meskipun kembali lagi selama belum ada pengumuman dari CEC yaitu Komisi Pemilihan Umum Taiwan itu masih belum bisa dianggap. Nah, tetapi ya saat ini karena selisih angka sudah cukup jauh ya, yaitu nyaris 1 juta suara dengan selisih persentasenya sekitar 7%. Nah, saat ini kita lihat ya situasi di partai DPP. Dan kalau kita lihat ini warnanya sangat banyak, warna hijau dan merah ya. Itu perolehan suaranya saat ini kalau berdasarkan Komisi dari Pemilihan Umumnya Taiwan yaitu CEC, maka jumlah suara dari nomor unggulan 2 adalah 5.264.481 suara. Nah, kalau kita lihat nih, ini ada tulisannya Ciao, Ciao. Jadi teruslah tambah semangat. oli ya? Tambah oli ya, tambah minyak gitu. Ya, bagaimana ada bisa kedengeran suaranya nggak di sana Kak Adit? Untuk situasi belum ada ya. Jadi karena ya itu dia menang.
kemudian orangnya banyak, orang antusias. Jadi mengabadikan momen-momen ini, dan juga pada mungkin ya pada nge-live juga, Iya. pada bikin video atau enggak pada kirim-kirim SMS segala macam ya, line. Jadi akhirnya ya sinyalnya kurang bagus. Jadi rekan kita yang berada di lokasi saat ini yaitu dari Partai DPP yang untuk sementara kalau dilihat dari jumlah angka, karena hanya sudah berselisih 1 juta ya dari yang nomor pasangan urut nomor 3, atau mungkin juga sekitar nyampir 2 juta suara ya dari pasangan nomor urut 1 yaitu Partai TPP. Jadi situasi saat ini kita lihat lagi nih, kembali lagi nih teman kita, rekan kita bisa memberikan ini Kita coba lihat ya. situasi di tempat. Oke, dari sini adalah rekan kita yang berada di markasnya TPP-nya, dan di mana sepertinya pasangan Ke Wen-je dan Cynthia Wu itu akan memberikan pidato terkait rasa terima kasih mereka atas dukungan masyarakat ya. Dan perolehan suaranya dari CEC sendiri adalah sekitar 3,45 juta nih. Dan mungkin kita bisa langsung dengarkan saja. Oke, mungkin kita masih harus menunggu ya, karena ini banyak sekali juga nih, dan mungkin kalau kita lihat agak perlahan karena mungkin ya kan di sana juga rame ya, seperti kita tahu. Kalau sinyalnya sendiri ini juga biasanya agak tersendat nih, karena kan banyak banget yang rebutan sinyal ya. Tapi di sini pendukungnya juga cukup banyak ya, pendukung dari TPP. TPP ini tempatnya ada di mana? Tempatnya sendiri adalah di daerah Sichuan di New Taipei. Nah, kalau kalian lihat nih, ini sepertinya sudah mulai memberikan suara ya, ini agak nggak kelihatan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, mungkin ya biasanya kan kita tahu ya kalau di sini itu, nah ini sepertinya juga dia sedang memberikan salam nih, buktinya para penggemarnya sendiri langsung, wih gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ya, itu juga banyak wartawan sedang ada di sana ya teman-teman ya. Oh, sayang sekali sinyalnya saat ini terputus nih. Jadi kita harus mungkin kita ganti lagi ya. Iya, nanti kita lihat lagi siapa yang bisa terkoneksi ya untuk bisa menghadirkan situasi dari markas-markas dari partai-partai yang kali ini mencalonkan pasangannya ya, pasangan calon ya. Dan saat ini kita lihat lagi setelah pukul 2 jam 8 malam lewat hampir 10 ya, jam 8 lewat 7 perolehan suara yang sudah didapatkan di CEC yaitu untuk pasangan nomor 1 3.466.000. Maaf sudah diupdate lagi di jam 8.08 ya. Wah, itu angka hoki nih. 08.08 tapi malam. Malamnya nggak apa-apa lah, pokoknya 08.08 malam atau 20.08 ya. Nah, itu untuk pasangan nomor 1 Ke Wen-je 3.476.783 suara dengan persentase 26,404%. Sementara untuk pasangan calon nomor 2 Lai Ching-te dan Xiaobi Kim dari partai DPP itu mencatat 5.317.001 suara. Persentasenya 40,2821%. Dan untuk Ho Yo-yu pasangan nomor 3 ya diunggulkan dari partai KMT, nah itu perolehannya adalah 4.405.624 suara dengan persentase 33,377%. Wah, ini banyak juga ya. Iya. Dan seperti kita lihat lagi ya, kalau misalnya untuk kali ini perhitungan suaranya cukup ketat ya. Meskipun kalau kita kembali flashback ya Kak Farini ya, di tahun 2020 kemarin, itu perolehan suaranya Tsai Ing-wen kan mencapai 8 juta ya. Dan alias mencapai tadi 56%. 57% ya. Nah, itu sebenarnya angkanya agak tinggi sekali gitu ya dibandingkan Nah, sekarang yang lain. kita lihat nih untuk namanya dari partai KMT. Oh, di sini Kak Amina ya. Mungkin kita Informasi dari hari ini yang Amina sampaikan dan pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya,
karena gangguan sinyal di lokasi. Jadi untuk sementara rekan Amina yang berada di lokasi dari Partai KMT, Partai Kuomintang, sempat terputus ya. Nanti kalau seandainya sambung lagi kita akan mengarahkan ke lokasi. Iya benar sekali ya. Dan mungkin yang agak susah ini yang di markasnya DPP ya Kak Farini ya. Soalnya orangnya terlalu banyak gitu. Kayaknya di setiap markas deh masing-masing ada pendukungnya. Karena lihat dari perolehan suara aja udah ketahuan. Iya, tapi semuanya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Bener juga jadi ya. Jadi urutannya 3, 4, 5. Jadi boleh bilang kalau kemarin itu kan sempat sampai ketok palu ya. Itu 8 juta dan 5 jutaan. Beda selisih 3 juta dan terakhir ada satu bahkan tidak sampai 1 juta. Jadi boleh bilang persaingannya cukup ketat. Jadi para pendukungnya tentu saja ya. Nah itu dia, selainnya tentu saja yang belum berhasil menang, mereka mungkin merasa kecewa. Jadi merasa sedih. Sementara yang unggul itu yang mungkin ya sudah akan diangkat nih menjadi presiden nih pada bulan 5 nanti nih, itu akan mengeluh-elukan, akan semakin semangat. Jadi sama aja sih situasinya. Jadi ya itu dia, kita lihat ya apabila bisa tersambung dengan mereka yang berada di lokasi, kita akan memperlihatkan kepada Anda semua yang saat ini sudah pukul 8.12, tetapi untuk perolehan pembacaan suara belum sepenuhnya. Iya, dan masih mungkin tengah berlangsung. Dan mungkin kita harus kasih tahu juga dengan teman-teman ya, kalau misalnya nanti nih ada ketok palu dari CEC Taiwan, itu bukan berarti besok langsung jadi presiden gitu. Iya. Tapi nanti ada pelantikannya dulu. Nah, gitu. perlu diketahui bahwa saat ini jumlah TPS yang ada di seluruh Taiwan itu adalah 17.795 TPS dan telah membacakan lengkap untuk surat suaranya itu 17.171. Makanya masing-masing dari partai yang sudah kurang lebih ya, karena hanya tinggal sekitar 500 ya, 600 TPS saja yang belum dibuka yang penuh, dan biasanya mungkin karena entah itu jumlahnya banyak atau mungkin juga entah itu mungkin masih diperiksa lagi. Karena kadang-kadang ada yang diragukan atau bagaimana, mungkin ya ada juga ya kayak pengawasnya juga lihat oh ini mesti tolong dicek lagi atau gimana. Jadi saat ini sudah dibuka adalah dari TPS sebanyak 17.199 TPS dari 17.795 TPS. Jadi mendekati sudah 17.000 sama 17.000, tinggal belakangnya aja yang belum dibuka nih TPS mana. Iya, jadi udah tinggal dikit banget ya. Makanya tadi udah mulai ada yang namanya pidato rasa terima kasih ya untuk para penggemar ya. Dari 2 partai yang sudah langsung mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya karena mereka belum berhasil ya untuk memenuhi keinginan harapan dari ini. Nah, sekarang kita kembali lagi kan ke partai DPP. Wah, di sini ya cukup ramai ya kalau kita lihat ya. Ini kebetulan tempatnya adalah di Taipei nih. Jadi ramai banget ya kalau kita lihat juga ya. Wah, kalau kemarin untuk malam menjelang pemilu itu mencapai 250.000 orang. Nah, sekarang juga bilang wah sudah ramai sekali ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau Anda melihat dari Facebook RTSI, kita itu terbagi atas 4 live. Jadi live di ajang di TPP, yaitu Partai Progresif Demokrat, ya pasangan yang saat ini unggul ya dalam pemilu presiden Taiwan 2024. Kemudian juga ada dari yaitu pasangan calon nomor urut 2 ya. Iya. Kemudian juga ada rekan kami yang berada di markas dari partai TPP, Taiwan People's Party atau Partai Rakyat Taiwan ya, di mana sudah muncul nih, udah hadir Kewence yang mengucapkan sepatah dua patah untuk memberikan semangat juga dan mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Dan saat ini yang ada di layar kita yang saat ditunjukkan kepada Anda adalah situasi di mana tengah berlangsung nih situasi
situasi dari partai yang sekali ini juga berhasil menang ya. Meskipun dari pasangan calonnya belum keluar menyampaikan pidato, tapi sudah ada nih untuk perwakilannya dulu untuk menyampaikan, memberikan semangat kepada para pendukungnya yang saat ini berada di lokasi. Wah, di sini sepertinya di ganggang juga ya. Jadi udah ada layar lebarnya, kemudian juga tadi sudah menunjukkan nih jumlah perolehan suara di layarnya supaya para pendukungnya bisa melihat nih perkembangan dari yang ada ini. Nah, jadi di situ kalau memang ada suaranya, coba kita dengarkan dulu suara di sana. Iya. Iya, mungkin kalau kita lihat ini, wah rame banget ya, warnanya hijau sama pink. Merah pinknya. Iya, kalau kita lihat ya. Dan di layar sendiri tadi ada tulisan selain Ciayo juga ada suara perhitungannya ya. Tapi itu berdasarkan yang mereka hitung, karena di sini kalau kita dapat juga dari data dari CEC itu memang ada sedikit perbedaan ya, karena kan gimana pun juga kan ada perhitungan yang mungkin ada selisih gitu. Karena saat ini masih berjalan untuk pembacaan suara ya. Dari 17.795 TPS telah dibuka nih untuk selesai membacakan suaranya itu sebanyak 17.292 TPS. Nah, perlu Anda ketahui bahwa saat ini partai yang unggul berhasil meraih untuk jumlah surat suara terbanyak untuk pemilu kali ini itu juga dari partai yang saat ini partai berkuasa, yaitu Partai Progresif Demokrat, yang mana presiden yang menjabat saat ini adalah presiden perempuan pertama, yaitu Presiden Tsai Ing-wen, yang mana untuk pasangan yang sekarang dicalonkan adalah wakil presiden yang dari sekarang ini. Kita bisa mendengarkan suaranya dari lokasi. Kalau itu kita lihat dulu ya situasinya, yang mana wah semuanya kepala, semuanya bendera dikibar-kibarkan. Jadi kita bisa membayangkan ya situasi ya di mana wah pendukungnya itu kalau kemarin 250.000 orang, nah sekarang ini kayaknya juga cukup banyak ya. Meskipun padahal sudah larut malam, mereka juga mungkin pendukungnya kemarin malam juga udah cukup capek ya. Tapi udah gitu tadi pagi ini juga harus memberikan suaranya, kemudian juga ini. Oke, kita dengarkan dulu lagi nih suara di lokasi yang ada. Ya, sepertinya gangguannya juga agak ramai ya sana. Jadi suaranya tidak bisa, hanya bisa gambar live di sana ya. Saat ini yang mana satu persatu ya dari ya partai DPP itu menyampaikan ya semangatnya, seruannya, sekaligus juga memberitahukan jumlah perolehan suara yang saat ini terus meningkat ya. Karena hanya tinggal ratusan lagi nih, masih sekitar 400-an lagi ya untuk TPS yang masih belum selesai memberikan hasil pembacaan suaranya. Tapi kalau dilihat secara global, nah itu masih selisih tetap ya dari agak awal ya, sekitar selisihnya 6%, 7%, 6%, 7% antara partai yang berhasil menang dengan urutan kedua dan urutan ketiga itu selisihnya sekitar 7% juga. Berarti kalau dilihat secara kasarnya ya 7-7 gitu. Jadi 7-7-7, 7 James Bond. Mungkin Lucky Seven. Lucky Seven juga boleh ya. Yang pasti saat ini kalau untuk partai yang sudah boleh dibilang nih ya unggul, nah itu dari partai DPP, Partai Progresif Demokrat, yang mencalonkan pasangan Lai Ching-te dengan Xiao Bi-kim dengan perolehan suara sudah menembus 5 juta. Tepatnya saat ini ya pada pukul 20.20 itu adalah jumlahnya mencapai persentasenya itu 40%, 40,1951 atau jumlahnya nih ya
5.422.459 suara. Sementara untuk urutan kedua diambil oleh pasangan calon nomor 3 sebesar 33,4076% atau jumlah perolehan suaranya sebanyak 4.506.796. Iya, dan kemudian untuk nomor yang terakhir ya, yaitu dari calon pasangan nomor urut 1 Ke Wen-je dan Woo Sing-yin, itu perolehan suaranya adalah 26,4026% dengan perolehan suara 3.567.763 suara nih. Dan ini semua adalah perolehan surat suara dari 17.376 TPS yang ada di Taiwan. Sementara jumlah total TPS-nya adalah 17.795 TPS ya. Iya, nah bagaimana dengan teman-teman yang saat ini menyaksikannya? Boleh juga menyampaikan ya sepatah dua patah ucapan atau bagaimana ya untuk dari partai-partai yang turut dalam pemilihan umum pemilu Taiwan 2024 ya. Dan sekarang kita memasuki lagi situasi berikutnya. Ya di sini Ke Wen-je ya, Iya. lagi memasuki jadi menyapa untuk para pendukungnya. Ya setelah ia mengaku belum berhasil menang ya untuk pemilu kali ini. Tapi Farini yakin masing-masing meskipun merasa kecewa tetapi ya tetap ya harus menerima ini memang adalah pesta demokrasi. Yang mana ya itu ya rakyatlah yang menentukan. Dan mereka ini cukup suportif ya, karena ya cukup aman dan tentram gitu ya. Ya kalau misalnya ini kelihatan ya dari para pendukungnya, dan para pendukungnya ini terlihat sedang meminta tanda tangan nih ya. Udah kayak jadi kayak wah ini kan orang hebat gitu, orang terkenal gitu ya. Jadi ya meskipun belum berhasil menang tetapi perolehan suara cukup banyak ya. Karena berhasil sekitar 3,5 juta suara dari 19 juta Iya. orang. Dan mungkin kalau kita lihat lagi, Ke Wen-je ini merupakan mantan wali kota Taipei ya. Buat mereka yang belum tahu gitu siapa sih Ke Wen-je ini, dan dia sendiri latar belakangnya adalah dokter. Nah, setelah kita melihat meskipun belum ketok palu tetapi kita sudah bisa melihat dan masing-masing dari kandidat calon pasangan dari partai yang diunggulkan dari partai masing-masing, baik itu yang sudah menyatakan belum berhasil menang atau mengucapkan terima kasih juga sudah muncul ya. Hanya belum terakhir nih untuk dari partai yang berhasil menang, yaitu partai DPP. Nah, sementara untuk perolehan terakhir nih sebelum kita mengakhiri untuk live di hari ini, yaitu kita bacakan lagi ya untuk perolehannya ya, yang mana sudah dibuka dari 17.795 TPS sudah dibuka sebanyak 17.428 TPS. Jadi hanya tinggal 300 lagi ya TPS, 300-an lagi TPS dengan perolehan di sini, yaitu untuk pasangan calon nomor 1 Ke Wen-je dengan perolehan 26,4073% dengan jumlah surat suara yang diperoleh untuknya adalah 3.587.487 suara ya. Kemudian untuk pasangan nomor 2 yang sekarang udah menjadi unggul ya di sini ya, itu memperoleh 40,1676% dengan jumlah suara 5.456.330 suara. Dan pasangan dari unggulan partai KMT yaitu Hou Yo-ii nomor urut 3 itu dengan perolehan 33,4226% dengan jumlah surat suara yang diperoleh adalah 4.540.100 suara. Ya teman-teman, untuk live perhitungan suara yang kali ini meskipun belum sampai ketok palu tetapi sudah kelihatan hasil dan dua partai lainnya sudah mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Jadi untuk live perhitungan suara hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Dan jangan lupa ya untuk memberikan selamat juga nih kepada ini ya pasangan yang menang ya. Iya, baik pasangan yang menang maupun yang belum beruntung gitu belum beruntung ya. Mereka sudah berusaha ya, karena emang sebenarnya ini cukup cincai ya, cukup seru gitu ya, karena mereka tadi balapan gitu. Yang pasti kita akan kembali lagi kepada kehidupan
seperti biasanya ya. Iya. Ini hanya merupakan salah satu dari yaitu namanya pesta demokrasi, Iya. yang dimana rakyat mendapatkan kesempatan untuk memberikan suaranya. Tapi tentu saja suara terbanyak lah itu yang berhasil unggul. Oke teman-teman, untuk live perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif 2024 Taiwan kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Dan saya Linda. Kita mohon pamit dulu. Dadah.